Pokoknya di sini Minggu Batik ya. Ya, sama dengan kami. Tadi saya pakai batik, saya buka karena tanya Grace bilang pakai dasi. Saya pakai dasi. Untung kemeja saya ada batik-batiknya gitu. Jadi bolehlah. Puji Tuhan. Mazmur 139. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama. Ini ayat-ayat yang sudah sangat familiar buat kita. Kembali akan kita renungkan. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ini adalah mazmur dari Daud yang menunjukkan bahwa dia mengenal Tuhan Allah secara pribadi. Dia mengenal yang dia sembah secara pribadi. Banyak orang yang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya secara pribadi. Itu sebabnya pemahaman agamanya hanya sebatas yang dia tahu tanpa dia mengenal esensi. Tetapi Daud dalam pergaulannya dia dapat menyatakan seperti ini. Daud sedang menyatakan Allah yang maha sempurna itu. Malam ini saya mau berbicara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh Daud, kalau kita baca satu pasal ini, maka kita menemukan ya, Tuhan Allah yang dia sembah itu dalam 3 poin. Yang pertama, Tuhan Allah yang maha tahu. Yang kedua, Tuhan Allah yang maha hadir. Dan yang ketiga, Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang pertama, kita lihat dulu, Tuhan Allah yang maha tahu. Ayat 1 sampai 5, di sana kita menemukan beberapa hal. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 3. Sekarang saya tambah ayat 4 dan 5. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengenal Daud, Tuhan yang mengenal Daud dalam pribadinya, Tuhan yang mengenal Daud dalam batinnya, Tuhan yang mengenal Daud dalam semua perbuatan dan perkataannya. Pokoknya semua Tuhan tahu akan Daud sebelum Daud menyatakan dia mengenal Tuhan. Dalam kehidupan kita, sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhanlah yang lebih dahulu mengenal kita. Pengetahuannya begitu dalam sehingga Daud mengatakan tidak dapat diselami di ayat 6. Terlalu dalam, terlalu luar biasanya Tuhan itu pengetahuannya sehingga tidak dapat dijangkau dengan pemahamannya sebagai manusia. Demikian juga di ayat 17 dan 18 itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagi kita saat ini sangat sulit kita memprediksi akan masa depan kita. Siapa yang bisa prediksi kita keluar dari rumah Tuhan ini? Apa yang akan terjadi dalam kita? Kita nggak pernah tahu. Yang terdekat dulu. Itu kan masa depan. Selesai ibadah kita keluar, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nggak ada yang bisa prediksi.
apalagi yang jauh ke depan. Tidak ada yang dapat menyelami pikiran Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Dia telah lebih dulu mengetahui apa yang Dia rancang bagi kita. Ini dalam ayat yang sangat terkenal juga dalam Yeremia 29 ayat 11 itu. Bahwa Tuhan mengetahui apa yang Dia rancang atas kita, umatnya. Bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Bahwa rancangan ini, bahkan kalau kita baca dalam kitab Yesaya, itu sebelum kita lahir, masih dalam kandungan ibu, bahkan lebih jauh, kita masih berupa benih. Allah yang mengizinkan manusia ada. Ada orang yang pasangan yang menikah tapi tidak dikaruniai anak, udah usaha segala macam. Artinya bahwa ketika ada benih yang berbuah dalam kandungan, itu berarti Tuhan izinkan dia ada. Nggak pernah kebetulan. Dan pengetahuan itu terlalu dalam. Mengapa? Mengapa saya ada di dunia? Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti dan sederhana saja, kalau kita ada, berarti ada yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita memenuhinya. Memenuhi apa? Memenuhi rancangannya. Jadi nggak pernah ada orang sial lahir di dunia ini. Haleluya. Nggak pernah ada orang yang keberadaannya dirancang Tuhan untuk bernasib buruk. Nggak ada. Manusia itu sendirilah yang merancang yang jahat atas dirinya. Manusia itu sendirilah yang merancang hari-hari yang buruk bagi dirinya. Manusia itulah yang merancang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga efeknya, akibatnya, itulah yang dia terima. Tuhan merancang manusia pertama di Taman Eden untuk menikmati semua yang terbaik, semua fasilitas yang ada di sana, dan itu tidak ada yang gagal. Nggak ada yang buruk. Tapi manusialah yang memilih untuk keluar dari semua fasilitasnya Tuhan. Manusialah yang memilih untuk menghancurkan masa depan. Manusialah yang memilih untuk merusak dirinya sendiri. Sebagaimana manusia pertama ketika jatuh di Taman Eden, mereka harus terusir dari hadapan Allah. Dan mereka menerima konsekuensi. Hukumannya adalah mati. Tapi kan kematian tidak segera terjadi saat itu. Ada proses. Dan proses itu menyakitkan. Seringkali kita orang Kristen, seringkali mengeluh, kenapa nasibku begini. Kadang-kadang kita nyalahin Tuhan, Tuhan kok begini dan begitu. Saya akan melayani, saya akan rajin ibadah. Bapak Ibu, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, itu sangat ketat dalam ibadah. Nggak ada apa-apanya kita orang Kristen kalau soal ibadah. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, ibadat mereka tidak berguna. Kenapa? Karena ibadahnya ditutupi dengan kemunafikan. Ibadahnya diselubungi dengan kepura-puraan. Hidup berdosa, tapi di hadapan Tuhan, dia pikir Tuhan nggak tahu. Pendeta bisa nggak tahu, gembala nggak bisa nggak tahu, karena terbatas pengetahuan. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Ingat, Daud mengakui bahwa di hadapan Tuhan Allah itu, batinnya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya, Tuhan sudah lebih dulu tahu, bahkan sebelum dia berbicara dan bertindak. Itu sebabnya berarti di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita harus memiliki satu pemikiran yang dewasa. Bahwa kita harus hidup berhati-hati. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu tidak ada yang tersembunyi.
Yusuf bisa berbuat dosa dengan mudahnya ketika istri Potifar menggoda dia, bukan? Tetapi dia menolak. Karena bagi Yusuf, perbuatan itu bukan tidak disaksikan oleh suami dari si ibu ini. Bukan tidak dilihat oleh Potifar, suaminya yang sah. Tapi dikatakan, dia takut akan Tuhan. Karena dia di hadapan Allah yang Maha Tahu. Seringkali pelayanan itu kadang-kadang orang nggak tahu. Kelihatannya suci semua. Tetapi ada dosa yang terselubung yang kita coba sembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu. Dalam perjanjian lama, persembahan Israel yang begitu ketat dan tertib teratur, Tuhan katakan, aku muak, aku nggak suka. Kenapa? Karena persembahan itu tidak didasari dengan hati yang tulus, tidak didasari dengan iman yang sungguh-sungguh, tidak dilandasi dengan kehidupan yang kudus dan benar. Ini di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita harus punya komitmen teguh. Aku tahu Tuhan, aku tidak mungkin tidak berbuat salah. Siapa yang bisa jamin lidahnya nggak kepleset? Siapa yang bisa jamin perbuatannya tidak salah? Tidak yang bisa jamin, termasuk saya, termasuk diri saya. Itu sebabnya perlu kejujuran. Apa yang Daud kemukakan adalah bentuk kejujuran bahwa Tuhan, aku bisa melakukan yang tidak baik. Aku bisa keseleo lidah. Aku bisa keseleo perbuatan. Dan bukankah kita Daud, bahwa Daud orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dikatakan sahabat Allah. Kenyataannya dia pernah berbuat dosa yang sangat keji, bukan? Dia tidak satupun dari kita yang bisa jamin diri kita akan masa depan kita yang tidak mungkin gagal. Tapi pengharapannya adalah karena Tuhan tahu kita tidak maha tahu, makanya dia kasih tahu. Dia kasih tahu di mana? Alkitab, firman-Nya. Haleluya. Kita nggak pernah tahu akan masa depan. Jadi kita nggak usah belagak tahu. Oke? Kita boleh bercita-cita, kita boleh punya rancangan untuk masa depan. Tetapi bukan kita yang memastikan itu harus terjadi. Penyerahan diri secara penuh atas pengetahuan Tuhan. Bapak Ibu, banyak kali kita pun belagak tahu daripada Tuhan. Kapan? Ketika kita takut, cemas, dan khawatir. Loh, ketika kita khawatir, bagaimana nih Tuhan? Bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana saya bisa menghadapi ini? Bagaimana saya bisa menanggulangi ini dan itu? Waduh, udah pusing, udah stres. Udah kesana kemari, udah jadi orang bingung, udah orang kalau, orang kalut, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita sedang berdiri pada posisi yang sok tahu. Nah, seolah-olah masalah itu adalah pokok pikiran. Bahwa masalah kita adalah fokus kehidupan. Kita lupa akan Allah yang maha tahu yang harus menjadi tumpuan kita, menjadi fokus kita. Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir akan hidup. Karena kamu nggak pernah dapat mengukur satu hasta, itu selangkah doang. Kamu nggak pernah tahu satu langkah apa yang akan terjadi dalam hidup. Matius pasal 6, mulai ayat 25 sampai ayat 34. Di ayat yang ke-8 dikatakan Yesus bilang, kalau kamu berdoa jangan seperti mereka, orang munafik itu. Kenapa? Mereka tuh bertele-tele mintanya seolah-olah Tuhan tuli, seolah-olah Tuhan nggak dengerin kamu, seolah-olah Tuhan bisa lupa. Kalau berdoa, to the point. Kenapa? Karena di ayat 8 itu pasal 6 Matius, dikatakan bahwa Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum kamu meminta kepadanya. Di ayat 32-nya,
Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, kata Yesus. Jadi soal berdiri di hadapan Tuhan, kita harus mengakui Dia yang Maha Tahu. Aku yang tidak tahu. Untuk itu aku mau tahu dari firman-Mu. Ketika kita menghadapi masa sukar, menghadapi masa yang sulit, kita nggak tahu mau berbuat apa. Datanglah kepada Dia di hadapannya yang Maha Tahu. Letakkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Semudah itu. Haleluya. Kita nggak bisa memprediksi masa depan kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi paling tidak kita percaya kepada Dia. Percaya bahwa Dia mengasihi kita. Dan Dia peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti. Bukan mengerti dulu baru iman, baru percaya. Percaya dulu baru ngerti. Karena iman kita mengerti berarti iman menyebabkan kita mengerti. Dan bagaimana kita bisa mengerti dengan iman? Dari pendengaran akan firman Kristus. Maka saya bilang tadi, kalau kita nggak tahu, yuk cari tahu. Cari tahu di mana? Dari firman-Nya. Kan dari firman-Nya kita akan punya iman. Kita akan diteguhkan. Kita akan kembali percaya. Dan akhirnya kita mengerti. Sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, kita bisa tahu. Haleluya. Yang kedua, Tuhan Allah yang Maha Hadir. Di ayat 7, kalau kita lihat mulai ayat 7 ya sampai 12 itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bahwa Daud mengakui dia tidak dapat menghindar dari Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Tuhan ada di sana. Tuhan tahu pada saat Daud berbuat benar, dan Tuhan pun tahu pada saat Daud berbuat salah. Tuhan tahu pada saat ia berbuat baik maupun berbuat jahat. Dan Tuhan bukan tahu aja, tapi Dia ada di sana. Ini yang harus menjadi kesadaran kita. Bahwa dalam melayani, dalam berumah tangga, dalam bekerja, kita percaya Tuhan bukan hanya tahu keadaan kita, tapi Dia juga hadir bagi kita. Tuhan ada di sana. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Bahwa Daud coba menjauh, Tuhan tetap mengejar dia. Pada saat kita menjauh pun, kabar baiknya Tuhan tetap ada di sana. Saya pernah coba menjauh dari Tuhan. Ketika saya mahasiswa, saya belaga jadi ateis. Saya nggak mau percaya Tuhan. Karena bacaan-bacaan saya itu bacaan-bacaan yang radikal banget. Terlalu banyak filsafat yang saya baca, filsafat kiri, jadi wah kacau. Akhirnya saya tidak percaya Tuhan. Saya hidup karena saya berpikir, aku ada karena aku berpikir. Akulah Tuhan itu, akulah yang menentukan jalan hidupku. Akulah yang menentukan nasibku, aku yang menentukan setiap jalanku. Karena saya pikir Tuhan tidak ada. Dan saya akan akhirnya hidup di dalam kegelapan. Saya menjadi pecandu narkoba. Saya hidup di dunia malam.
Setiap malam saya ada di kota, 6 diskotik keliling itu, setiap malam. Tripping di sana. Pakai ekstasi, pakai sabu-sabu. Setiap malam. Kapan saya berhenti? H-1 berangkat sekolah Alkitab. H-1. Mau berangkat paginya ke sekolah Alkitab Palembang, jam 10 malam saya masih pakai. Saya bilang, Tuhan, terakhir kali. Please, beneran, terakhir. Saya menjauh dari Tuhan. Tuhan ada di sana. Kapan? Pada saat saya di satu diskotik, lagi tripping, saya mendengar panggilan Tuhan. Dan mama saya berkata, itu setan. Di diskotik itu pasti setan. Lagi tripping, pasti setan. Saya bilang, bagaimana mungkin setan suruh saya bertobat? Ada nggak setan suruh bertobat orang? Ada nggak setan suruh pergi ke gereja? Ada nggak setan suruh pergi sekolah Alkitab jadi pendeta? Nah, inilah saya hari ini. Tidak ada yang percaya. Pada saat saya mencoba menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap ada. Pada saat saya coba meninggalkan Dia, Tuhan tetap menerima saya. Justru Dia hadir ketika saya dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup ini. Ketika saya ada di tempat yang paling gelap, fase tergelap hidup saya, di situ Dia berbicara. Di situ Dia memanggil saya. Di situ saya mengenal kasih-Nya yang ajaib itu. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita coba menjauh dari Tuhan saja, Dia datang untuk menghampiri kita. Karena memang kan Allah begitu. Dia yang di sorga, yang sengaja datang. Yesus yang tidak berdosa, justru mengambil bagian dalam dosa itu. Supaya kita bisa diselamatkan. Dia yang hadir bagi kita. Haleluya. Yesus dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan Dia pengantara. Terjemahan lainnya, Dia pengacara kita, pembela kita. Nama itu sama dengan yang disebutkan pada Roh Kudus yang penolong dan penghibur itu, Parakletos. Sama artinya. Bahwa siapakah yang berbicara kepada saya? Dia pasti Tuhan. Yang mengeluarkan saya dari kegelapan. Itu yang kita baca dari ayat 7 sampai 12 tadi. Bahwa di tempat yang paling gelap pun ketika Tuhan hadir, maka kegelapan tidak dapat menguasai Tuhan. Tapi Tuhan hadir, maka kegelapan sirna. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 mengatakan bahwa firman itulah Allah. Dan firman itulah pencipta. Dia yang menjadikan terang, dan ketika terang ada, maka kegelapan tidak menguasainya. Ketika Kristus ada dalam hidup kita, maka kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, kadang-kadang jujur aja kita sudah berdosa, bahkan kadang-kadang kita sudah mulai undur dan kecewa dari Tuhan. Tapi ternyata kenapa kita masih ada? Tuhan masih berbicara ketika Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini. Masih mau cari Tuhan. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Haleluya. Nggak pernah. Itulah namanya Immanuel yang sebentar lagi kita akan rayakan dalam ibadah Natal kita, bukan? Allah yang menyertai kita. Ia ada di sana. Pada saat kita meninggalkan Dia, Dia datang kepada kita. Apalagi kalau kita pada saat datang cari Dia. Bisa nangkep ya? Waktu kita menjauh, Dia mendekat. Apalagi kalau kita yang mencari mendekat kepadanya. Bukan cuma dekat, kata firman Allah, kita nyatu. Haleluya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak ada. Karena kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia ada. Bukan hanya pada saat kita menang. Dia pun ada pada saat kita kalah. Dia ada bukan hanya pada saat kita berhasil. Dia pun tetap ada pada saat kita gagal. Siapa yang pernah menang terus?
dalam hidup ini, berhasil terus dalam hidup ini. Enggak. Enggak ada. Enggak ada manusia yang selalu hidupnya naik terus. Enggak ada. Hidup itu up and down. Tapi justru di sanalah kita bisa mengenal Allah yang Maha Hadir itu. Kalau kita membaca kitab Kejadian tentang Henokh di pasal 5, maka kita mendapati Henokh itu apa? Bergaul dengan Allah. Oke? Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di situ dari teks Ibrani artinya walk up and down with God. Hidup ini tidak selalu naik, ada saatnya turun. Tidak selalu berhasil, ada saatnya gagal. Tetapi yang membuat kita tetap gagal jika kita kehilangan pengharapan, apalagi kehilangan iman. Tapi selama kita masih punya iman, kita masih percaya, kita masih punya pengharapan, maka kegagalan tidak akan merampas kita dari jalannya Tuhan. Haleluya. Hidup bergaul dengan Allah. Itu namanya hidup bergaul, maksudnya di dalam satu fellowship yang intens. Jadi bukan berarti ketika kita mengalami kegagalan, kita kalah, lalu kemudian kita menyerah. Tapi kita tetap membangun relasi dengan Allah. Kita tetap fellowship dengan Dia. Kita tetap beribadah kepada Dia. Maka kita sesungguhnya baik-baik saja. Haleluya. Ya, saya pun pernah merasakan yang demikian. Ada saatnya, waktu saya masih belum jadi hamba Tuhan, orang tua yang punya segala-galanya, hidup nikmat, justru saya jauh dari Tuhan. Orang tua saya jauh dari Tuhan. Tapi justru ketika mereka hancur, mereka kehilangan segalanya, saya pun ikut merasakan kehilangan itu. Tapi justru di situ, saya jadi hamba Tuhan. Orang tua saya bertobat dan menjadi pelayan Tuhan. Sampai akhir hidup bapak saya, dia pelayan Tuhan. Waktu banyak duit, waktu kaya, enggak cari Tuhan. Tapi Tuhan ada bagi dia. Haleluya. Ya. Yang ketiga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat di sana, ya, di ayat yang ke-13, 13 sampai 16 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini yang saya sampaikan tadi juga. Ya. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu begitu detail dan rumitnya bagi kita, tapi bagi Dia sangat mudah. Hidup ini menjadi sulit karena kita berposisi sebagai orang yang saya katakan tadi sok tahu. Hidup menjadi sukar karena kita merasa kita berkuasa, kita bisa selalu. Tapi Daud mengakui bahwa keberadaannya itu hanya karena Tuhan yang telah membentuk dia. Bukan pada posisi raja. Tapi Daud menceritakan ulang bagaimana dia mengingat dan menyadari bahwa dia dibentuk Tuhan dari hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Tetapi itu ada berarti semata-mata karena kuat kuasa Allah itu sendiri. Kadang-kadang kita nggak berdaya, kita punya keterbatasan. Kita boleh sekolah tinggi, kita boleh punya pangkat jabatan, kita boleh punya harta kekayaan yang banyak, kita boleh punya kedudukan yang tinggi apapun. Tapi ketahuilah semua ada batasnya.
Apa yang Daud tidak punya? Dia sampai hari ini dikenal sebagai raja yang terbesar Israel. Sampai hari ini pun Israel masih menantikan Mesias sebagai tunggul Daud. Sebagai tunggul Isai, ya, keturunan Daud, anak Daud. Sampai hari ini bendera Israel itu memakai nama Daud, bintang Daud. Tidak ada raja yang sebesar Daud. Namanya luar biasa sampai hari ini. Dia raja yang tidak pernah kalah perang. Dia raja yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Salomo waktu membangun bait Allah, modalnya dari Daud. Karena Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun Baitul Muqaddis yang sekarang jadi sengketa ini sampai sekarang di perang di Yerusalem itu, dan di Gaza sekarang melebar ke sana. Itu ya masalah itu. Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun, Salomo yang membangun. Tapi di akhir hayatnya Daud bilang, semua telah kusediakan, kamu tinggal bangun doang. Duitnya udah ada. Apa yang Daud nggak punya? Tapi Daud senantiasa menyadari semua karena Tuhan. Bukan karena dia mampu, bukan karena dia cakap, bukan karena dia hebat. Dia selalu memposisikan dirinya sebagai hamba. Itu sebabnya dalam posisi hamba dia paham betul akan otoritas Tuhan atas hidup. Dia pernah coba keluar dari otoritas, hancur hidupnya. Ya kan? Daud coba-coba tuh. Belagak gila tuh. Main gila sih memang. Batseba. Kacau kan? Pedang tidak akan berakhir dari keturunan. Itu terjadi. Yang kedua kali, coba-coba hitung pasukan. Belagak kuat. Itu sebabnya dia menyadari akan kemahakuasaan Tuhan. Karena dia pernah coba-coba berpikir karena dia raja yang hebat. Bahwa dia maha kuasa. Dia lupa bahwa dalam setiap pertempurannya, dari pertempuran kecil sampai yang terbesar, Allah yang selalu memberikan dia petunjuk dan kekuatan untuk berperang, untuk menang. Tapi dia pernah dengan sombong menghitung pasukan. Pernah coba-coba keluar dari otoritas. Daud adalah gembala Israel. Tapi dia ingat, dia punya gembala agung di sorga yang otoritasnya lebih tinggi, yang kepada dia Daud harus tunduk. Di gereja lokal kita juga demikian. Di sini nggak ada yang maha kuasa selain Tuhan. Gembala pun tidak punya kuasa kalau bukan Tuhan yang berikan. Otoritas atas gereja lokal itu ada pada gembala. Dan jemaat tunduk bukan karena takut karena Om Soni hebat. Bukan karena Om Soni itu punya power dan pangkat tinggi. Tidak. Tapi karena kepadanya ada otoritas Allah. Seberkuasa apapun saudara-saudara, mau jenderal kek, mau gubernur kek, mau presiden kek, kalau datang ke sini, Om Soni pemimpin tertinggi. Di sorga ya Tuhan. Tapi di gereja ini, GPD Horeb, Om Soni. Haleluya. Jadi kepadanya tunduk. Ada otoritas. Daud adalah gembala Israel yang menuntun Israel ke jalan yang benar. Tapi ketika mereka coba melenceng, maka mereka tahu yang maha kuasa siapa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya kuasa, dikaruniakan kuasa, tapi bukan untuk jadi maha kuasa yang menentukan diri sendiri. Bahwa kita senantiasa punya Tuhan yang akan membimbing kita ke dalam jalan-jalan yang sulit. Saya tidak katakan bimbingan Tuhan ke jalan yang mudah. Tuhan nggak pernah punya rencana untuk masa depan Israel yang indah, tapi dengan cara mudah. Nggak ada. Itu tidak membentuk apa-apa. Tuhan membawa Israel masuk di padang gurun sebelum mereka menikmati tanah Kanaan. Sebelum mereka menikmati segala kemakmuran dan keberhasilan, mereka harus dididik, dilatih, dan disiplinkan di padang gurun 40 tahun. Tujuannya apa? Ulangan pasal 8 mulai ayat 2 sampai ayat 5 kita tahu. Tujuannya supaya kamu menjadi rendah hati. Karena orang ketika masih susah, seringkali rendah hati. Oh, tolong doakan saya. Doa.
waktu susah, waktu karir masih di bawah. Om, tolong doakan Om. Oh ya, boleh doakan. Bapa di sorga, berkatilah anakmu ini Tuhan, bla 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 bla. Buatlah dia berhasil Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Begitu dia naik, bro yang ini mana ya? Udah 3 minggu nggak datang. Oh sibuk, sibuk. Dari 3 minggu jadi 3 bulan, nongol-nongol. Dari 3 bulan 3 tahun. Datang nanti Natal maupun Paskah. Atau datang Pak, aduh Om, doakan saya. Kenapa? Aduh, saya masalah besar ini. Oh kenapa? Aduh, tadinya perusahaan saya Om, profitnya begitu luar biasa. Aduh sekarang diterpa badai Om, krisis. Oh begitu ya? Sini saya doakan. Kalau saya gembala, saya doakan lagi. Tuhan kembalikan dia pada posisi semula dulu waktu dia masih susah. Supaya dia ingat dan menghargai Engkau. Karena justru pada saat dia diberkati dan makmur, dia lupakan Engkau dan tidak tunduk kepadamu. Maka ambillah kembali supaya dia kembali sadar siapa Engkau. Nah, matanglah dia. Kan kaget, oh gembala doa kayak gini. Oh iya, saya pernah mendoakan orang kayak gitu. Bingung kan? Saya doakan. Kembalikan dia jadi cleaning service ya Tuhan. Karena waktu dia cleaning service, dia rajin beribadah. Dia setia. Ketika mulai naik, dia lupa. Ingat, kita berdiri di hadapan Tuhan. Hidup kita terbuka. Nah, kalau dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maka kita harus ingat posisi kita dengan posisi dia. Tuhan yang maha itu, dia pencipta itu. Maka kita harus menyadari kita berada pada posisi bahwa dia yang di atas. Dia Tuhan, kita hamba. Dia pencipta, kita ciptaan. Dan bagaimana kalau begitu Pak? Terlalu besar dia, terlalu jauh dong. Oh, tidak. Tuhan Yesus berkata, kalau berdoa panggil dia Bapa. Itu berarti sesungguhnya dalam kemahakuasaannya, dalam kemahatahuannya, dalam kemahahadirannya, kita yang tidak berdaya justru ada di hati dan pikirannya. Karena dia tahu kita tidak tahu, dia tahu kita tidak mampu, dia tahu kita tidak berdaya, maka dia memanggil kita. Dan itu sangat mudah melalui doa. Ketika berdoa, Daud selalu berkata, Engkau, aku. Setiap Daud berkata tentang hal-hal yang spektakuler, dia berkata, Engkau. Daud berada pada posisi penerima hal yang ajaib itu. Dia berada pada posisi penerima keagungan, dia penerima berkat, dia penerima mujizat. Artinya dia berada pada posisi orang yang tahu diri. Ketika dia sadar, dia tahu diri siapa dia dan siapa Tuhan, disitulah kemudian ia datang dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati begini, itu yang disukai Tuhan. Dalam doa yang diajarkan oleh Daud ini, sebagai penutup, mari kita lihat di bagian akhir itu. Di ayat 22 sampai 24. Sorry, 23 sampai 24 ya. Ada 6 hal yang Daud ajarkan di sini dalam doa. Apa yang dia minta? Mujizat? Enggak. Spektakuler yang hebat-hebat? Enggak. Apa yang dia minta? Ini yang tadi Egi doakan. Selidikilah aku, ya Allah. 1. Yang kedua, kenallah hatiku. 3. Ujilah aku. 4. Kenalah pikiran-pikiran. 5. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan yang ke-6, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini doa orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa yang dia doakan bukan hal-hal yang ajaib, yang spektakuler. Tetapi dia memohon kepada Tuhan, Tuhan,
Engkau bisa melakukan segalanya. Tapi layakkah aku menerimanya? Apa yang Daud sampaikan ini Tuhan sudah tahu. Kan dikatakan di ayat 1-3 tadi. Dia tahu semua. Itu berarti Daud berada pada posisi sebagai hamba yang rendah hati. Yang mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya tanpa Engkau. Kepadamu aku bergantung penuh. Hidupku, jalan-jalanku. Sebab kalau hatiku nggak beres, jalanku pasti serong. Kalau pikiranku nggak beres, pasti pelayananku nggak beres. Hatiku nggak beres, mulutku pasti nggak beres. Kalau hatiku serong, maka apapun yang aku kerjakan, itu pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa di hadapan Tuhan, kita harus selalu terbuka jujur. Tuhan, aku nggak bisa menentukan jalanku kalau bukan Engkau yang tetapkan. Kalau bukan aku yang Engkau singkapkan apa sih yang ada padaku sesungguhnya, maka aku tidak akan dapat mengenali diriku sendiri. Kadang-kadang kita lebih kenal orang daripada diri sendiri. Kita lebih tahu kelemahan-kelemahan orang daripada kelemahan sendiri. Itu sebabnya kita minta ke Tuhan supaya Tuhan singkapkan siapa kita yang sebenarnya, sehingga kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan dan akhirnya jadi berkat juga bagi orang lain. Kita nggak semudah jari kita menunjukkan orang-orang yang kita anggap di bawah kita, kurang dari kita. Tapi kita akan selalu menghargai orang lain karena sebagaimana mereka hidup dalam kemurahan, saya pun hidup dalam anugerah itu. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat satu pujian.